Ya, selamat siang. Selamat datang peserta yang sudah hadir sambil menunggu peserta lain bergabung. Oke, hari ini kita melanjutkan seminar atensi yang ke-15. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021. Tema hari ini kita ketemu dengan karena agak panjang judulnya. Kita mengambil tema gigi berlubang atau karies pada anak-anak dengan berbagai faktor. Hari ini kita ditemani oleh Dr. Gigi Asmaraning Tias Andini, SPKGA. Ini adalah spesialis kedokteran. Nah, ini kan jarang nih kalau dokter gigi anak tuh cukup jarang kita temui ya. Oke, kita sapa dulu nih Dokter Tias, dipanggilnya Dokter Tias. Dokter Tias ini beliau praktek di Rumah Sakit Cibubur, kemudian praktek juga di Rumah Sakit Karunia Kasih di Pondok Gede, kemudian beliau juga praktek di Klinik Tumbuh Kembang Cibubur. Baik, kita sapa dulu Dokter Tias. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Oh, dokternya kayaknya hilang nih, sebentar. Halo dokter. Oh, dokter Tiasnya keluar dulu sebentar. Oke, sambil menunggu dokter Tias bergabung lagi, dan juga sambil menunggu peserta lain bergabung. Kayak sepertinya nih dokter Tias terlempar keluar dari Zoom. Oke, sambil menunggu. Silahkan Ibu Bapak yang sudah hadir. Seminar atensi ini rutin diadakan seminggu sekali. Seminar ini juga gratis. Untuk jadwal dan tema juga narasumber bisa dilihat informasi di Instagram @atensi_anak_remaja. Kemudian atau bisa juga membuka website di atensi.id. Oh, ini informasi dari katanya koneksinya terputus. Mohon tunggu sebentar. Iya. Ya, selamat siang Dokter Tias. Sepertinya terlempar keluar dari Zoom ya, Dok. Masih di mute sepertinya, Dokter. Oke, Bu Fit. Ya, selamat siang. Terlempar tadi dari Zoom ya, Dok? Iya, dari Zoom-nya. Selamat siang, Dokter. Terima kasih. Tadi saya sudah sempat memperkenalkan Dokter Tia. Saya pikir ada di sini, Dokter Tia. Maaf. It's okay, nggak apa-apa. Oke, Dokter Tias. Silahkan, tadi saya sudah perkenalkan Dokter Tias. Jadi kalau mau cari Dokter Tias nih ada di 3 rumah sakit tadi yang saya rujuk, Dok. Oke, kan Dokter, saya ucapkan terima kasih ya Dok untuk waktunya hari ini mau mengisi materi di seminar atensi ini. Oke, silahkan Dokter, saya serahkan ke Dokter. Monggo, silahkan. Baik. Ya, sebentar. Oke. Oh, saya pikir menghilang kemana dokter tadi? Miss, subscribe-nya belum bisa Bu Eva? Oh belum, sebentar. Saya jadikan dokter co-host, lupa saya. Co-host. Ya sudah Dok, silahkan Dok. Sebentar ya. Ya. Judulnya. Oke.
Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Eva ya nama saya. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit sharing ya tentang gigi pada anak-anak nih. Sebetulnya sih problem daripada gigi berlubang itu memang sangat banyaklah sekali ya. Jadi dan itu kadang-kadang orang tua mengabaikan sebetulnya untuk masalah daripada gigi berlubang. Jadi sekarang kita mulai Bu Eva ya untuk presentasi saya ya. Oke, silahkan dokter, silahkan. Ya, jadi saya sekarang akan menjelaskan akan sharing ya sedikit tentang gigi berlubang atau karies pada anak dengan berbagai faktor penyebabnya. Ini pesertanya ada berapa ya? Pesertanya ini baru 2, nggak apa-apa nanti biasanya Oke. bergabung di tengah-tengah dok, silahkan. Oke, terima kasih Bu Eva. Saya lanjutkan ya. Jadi di Indonesia itu karies gigi atau biasa disebut dengan gigi berlubang merupakan urutan pertama penyakit kronis sekitar 90,05% dan terjadi pada usia anak sekolah. Jadi sekitar antara umur 3 tahun sampai 6 tahun yang paling berat ya biasanya untuk karies gigi. Lalu WHO menyatakan bahwa Indonesia itu merupakan prevalensi early childhood caries tertinggi usia 3-5 tahun. Dan kadang-kadang orang tua tuh menganggap gigi berlubang pada anak itu sesuatu kondisi yang tidak serius. Padahal sebetulnya memerlukan perawatan khusus untuk kasus daripada gigi berlubang. Karena gigi berlubang tuh bisa menyebabkan nyeri, terus gigi copot sebelum waktunya atau tanggal, atau bahkan kalau sudah menjalar sampai menimbulkan abses, bisa menimbulkan kematian. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan apa itu gigi. Gigi sebetulnya adalah bagian keras yang terdapat di dalam mulut. Fungsi utama dari gigi adalah untuk merobek dan mengunyah makanan. Oke. Saya akan memberikan contoh daripada gigi dan mulut sehat. Jadi untuk gigi dan mulut sehat itu tidak adanya penyakit, gigi dalam keadaan bersih atau tidak ada karies, dan dapat berfungsi dengan baik untuk pengunyahan dan untuk berbicara sebetulnya. Jadi kalau misalnya gigi depan tidak ada, kadang-kadang kan berbicara susah untuk mengucapkan konsonan S atau R. Oke, sedangkan fungsi gigi itu sebetulnya untuk mengunyah makanan, berbicara, lalu kecantikan atau estetik atau penampilan, untuk kesehatan secara keseluruhan, dan untuk tumbuh kembang anak. Di mana untuk mengunyah makanan, di sini akan saya jelaskan apabila gigi berkurang atau memang tidak lengkap, akan sulit untuk mengunyah makanan. Lalu untuk berbicara, untuk gigi depan yang tidak ada sama sekali, misalnya giginya sudah berlubang atau sudah habis, mengganggu fungsi bicara. Jadi untuk konsonan itu susah banget untuk ngomong S, R, jadi kadang-kadang membuat anak merasa rendah diri, karena kan tidak bisa berbicara secara full. Lalu untuk estetik, untuk kesehatan juga, karena dengan gigi berlubang, ini akan menyebabkan pola makan anak juga jadi susah. Akhirnya akan timbul penyakit-penyakit seperti sinus, lalu sering batuk pilek, dan kadang-kadang jadi abses giginya. Dan tumbuh kembang anak karena memang pola pengunyahannya tidak bagus, akhirnya tumbuh kembang anak akan terganggu. Jadi kadang-kadang anak yang makannya di mood atau misalnya makannya susah, dia akan tumbuh kembangnya terganggu sehingga kadang-kadang berat badannya
underweight, jadi di bawah, jadi benar-benar seperti kekurangan gizi karena tidak ada asupan gizi yang masuk karena fungsi pengunyahannya tidak bagus. Oke, saya lanjutkan. Sedikit sekelumit saya jelaskan gigi manusia itu terdiri ada gigi susu dan gigi dewasa dan gigi bercampur. Gigi susu ini tumbuh di usia 6 bulan sampai 3 tahun baru full ya. Lalu untuk gigi bercampur ini sekitar usia antara 6 sampai 12 tahun. Jadi di antara usia 6 sampai 12 tahun nanti masih ada gigi susu dan ada gigi tetap. Lalu nanti usia dewasa, gigi dewasa dengan jumlah 32. Paling penting untuk melihat pola daripada gigi susu ini, kita lihat semuanya. Jadi jangan sampai gigi ini berlubang, karena memang gigi susu ini merupakan guide dari gigi tetap untuk tumbuh. Makanya kalau misalnya memang gigi berlubang, memang sebaiknya harus dirawat, karena dia merupakan guide dari gigi tetap agar nanti gigi tetap tumbuh tidak terganggu fungsinya dan susunan dari gigi beliginya. Jadi gigi susu itu terdiri dari gigi seri 8, lalu gigi taring 4, gigi geraham 8, sehingga jumlahnya 20. Dan gigi dewasa sekitar 8, gigi serinya 8, gigi taringnya jumlah 4, ada gigi geraham kecil, sebelum gigi geraham besar itu ada 8, lalu gigi geraham 12, dan jumlah 32. Semuanya 32. Lalu sebetulnya ada gigi yang tumbuh di usia 6 tahun, itu merupakan gigi geraham pertama. Dan gigi geraham pertama itu merupakan kunci daripada segala gigi. Jadi benar-benar itu gigi tidak boleh rusak, karena kalau misalnya satu saja hilang, kedudukan gigi tidak akan sinkron. Jadi benar-benar mengganggu pola pengunyahan. Oke, jadi sedikit ini ada anatomi gigi. Di sini terdiri dari mahkota gigi. Mahkota gigi terdiri dari enamel, dentin, lalu ada pulpa, terus ini darah gusi. Ini disebut dengan root canal atau saluran akar. Ini bagian akar, dan ini semuanya crown, mahkota. Kadang-kadang kalau lubang di sini enamel masih belum terlalu sakit. Kalau di dentin sedikit sakit, dan paling parah di bagian kena pulpa ini yang benar-benar sakit sampai menimbulkan abses kadang-kadang. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang itu adalah penyakit infeksi yang merusak struktur gigi dan menyebabkan gigi berlubang serta rasa sakit pada gigi. Jadi ini sedikit gambar. Kelihatan Bu Eva gambarnya ya? Sedikit ya? Kelihatan. Jadi ini dari sini ada proses karies yang sedikit mendekatin kena enamel, lalu ke dentin, lalu semakin parah akhirnya ke arah saluran akar. Ini yang kadang-kadang membuat anak sakit sekali, rasa nyeri, dan biasanya tidak bisa tidur tuh. Itu yang bikin orang tua panik karena kadang-kadang semalaman nggak bisa tidur karena sudah parah giginya. Oke. Sebetulnya yang menyebabkan gigi berlubang tuh ada faktor yang saling berhubungan, yaitu gigi itu sendiri, lalu namanya plak, makanan, dan adanya waktu. Jadi di sini secara umum plak ini menempel di permukaan gigi dan akhirnya akan terbentuk asam. Plak ini terbentuk, asam ini disebabkan oleh dari bakteri yang terdapat di sekitar plak. Oleh karena banyak makanan manis, kadang-kadang juga sering makanan manis tidak berkumur, dan ada waktu. Jadi setelah makanan manis menempel, ada waktu yang menyebabkan akhirnya terbentuknya karies. Karena tergantung asamnya gigi daripada setiap anak itu berbeda-beda. Makanya dianjurkan boleh sebetulnya makan makanan manis, tapi harus berkumur sebetulnya. Jadi
tidak menempel di gigi yang akan menyebabkan karies. Karena kan anak-anak sering banget tuh makan manis. Nah, itu tidak dilarang sebetulnya, cuma boleh tidak sebanyak yang makannya, tapi harus berkumur, minimal berkumur. Kalau tidak membersihkan gigi ya berkumur. Jadi sisa makanan atau sisa makanan manis tidak menempel di sekitar email gigi. Jadi salah satu penyebab gigi berlubang tuh kebiasaan makan manis, kurang minum. Biasanya minum air putih nih, anak-anak kan susah kan. Lalu kebiasaan minum susu botol atau DOT hingga tertidur. Makanya disebut dengan baby bottle caries. Ini banyak sekali nih, mungkin hampir 60% anak-anak dengan susu botol itu menyebabkan gigi depannya pasti hancur. Makanya dianjurkan untuk anak-anak dengan minum susu botol itu minimal 2 tahun. Karena lewat dari 2 tahun pasti akan menimbulkan karies. Dan kalau ini biasanya kalau di tempat praktek saya anjurkan untuk melepas DOT itu kadang-kadang orang tua berpikir kan nanti anaknya rewel segala macam. Ya pasti memang karena udah usia 3 tahun masih ngedot 4 tahun tuh bukan asupan yang dibutuhkan, tapi sebetulnya hanya kenyamanan dia tertidur. Dan itu kadang-kadang biasanya saya menganjurkan ke orang tua tahan-tahan rengekan itu sekitar seminggu deh pokoknya. Kalau sekarang kalau dibiarkan, oke, kita sayang akan biarkan biar dia nggak rewel, tapi bisa bermata dua, dibiarkan jadi kan tambah parah kan gitu kan. Ya kayak istilahnya kayak sakau aja dengan DOT itu sebetulnya udah tidak perlu lagi bisa dengan gelas gitu kan. Cuma kan dia tidur ngambil DOT hanya kenyamanan aja. Saya anjurkan mesti ya ke orang tua seminggu 2 minggu lah tahan-tahan deh kalau kayak gitu. Habis itu pasti dia biasa aja gitu kan betulnya. Saya mesti anjur karena kalau kita biarkan akan dampaknya meluas malah kemana-mana bisa menimbulkan abses segala macam, kasihan kan. Kita sayang tapi nggak tega gimana? Lalu tidak menyikat gigi sampai bersih. Nah ini kadang-kadang kalau anak sudah bisa menyikat gigi, dia tidak mau disikat sama orang tua gitu. Karena kita tidak tahu kadang-kadang sikatnya nggak tahu kadang cuma diisep-isep atau gimana gitu kan. Itu karena anak gitu kan. Kadang-kadang ditanya sudah gitu kan. Nah, makanya saya selalu menganjurkan ke orang tua, ke pasien itu kalau sebaiknya sampai 5 tahun itu orang tua yang harus membersihkan giginya. Minimal malam hari sebelum tidur. Kalau dia pagi sebelumnya nggak masalah biar dia belajar. Tapi untuk malam hari sebaiknya orang tua karena biar menjangkau sampai belakang. Kadang-kadang kan nggak bersih sampai belakang, akhirnya banyak usia 5 tahun, 6 tahun gigi geramnya sudah hancur, udah rusak. Itu kan kasihan sekali kan gitu. Jadi saya anjurkan boleh untuk pagi atau sore dia mau, itu malam hari kita orang tua yang harus membersihkan. Jadi biar terjangkau sampai belakang ke bagian paling belakang gigi yang anak-anak kadang-kadang tidak terjangkau. Lalu kekurangan fluor. Nah ini kekurangan fluor ini bisa kita beri secara sistemik. Jadi kadang-kadang juga bisa diberikan 6 bulan sekali di klinik atau kadang-kadang mencari pasta gigi yang mengandung fluor juga ada kok sebetulnya. Ini. Jadi sini saya akan menjelaskan tahapan terjadinya karies atau gigi berlubang itu biasanya ditandai oleh adanya bercak putih atau karies gigi ditandai nggak ada gambar kekuningan pada permukaan gigi karena hilangnya kalsium. Kalau tahap ini nih belum terlalu sakit ya, jadi masih tampak kekuning kecoklatan gitu. Lalu kerusakan yang kedua, kerusakan enamel. Enamel gigi mulai rusak. Dan ini terjadi di bawah lapisan permukaan gigi. Ini juga sebetulnya belum sakitnya masih timbul ya, jadi nggak terlalu terasa banget gitu. Nah, yang ketiga adalah keadaan dentin membusuk. Jadi jika rongga dari dentin ini dibiarkan tidak dirawat akan terjadi pembusukan di luar enamel dan dentin. Dan ini akan menimbulkan rasa sakit dan nyeri yang kadang-kadang sampai rewel, kadang-kadang nggak bisa tidur, terus menangis. Nah, ini udah tahap yang memang harus benar-benar dibawa ke dokter gigi untuk perawatan lebih lanjut. Lalu infeksi pulpa. Jadi kariesnya sudah mencapai pulpa atau saraf gigi. Karena terinfeksi sehingga akan menimbulkan abses.
Nah, ini kadang-kadang suka ada gigi bernanah di gusinya. Nah, ini karena memang pembusukannya sudah terlalu lama dan dibiarkan terlalu lama sehingga akan menimbulkan abses atau nanah. Itu kadang-kadang sampai pipinya bengkak. Nah, itu kadang-kadang kan itu sudah parah sekali jadi mengganggu fungsi pengunyahan dan lain-lain. Lalu pembentukan abses infeksi mencapai ujung akar gigi. Jadi kalau misalnya di foto di ronsen itu udah sampai ujung akar tuh seperti sudah ada abses. Nah ini harus perawatan dan kalau memang tidak bisa dirawat, ya mungkin kita lakukan pencabutan ya sebetulnya. Ini yang paling tahap kelima ini benar-benar sakit sekali. Anak-anak tuh kadang-kadang rewelnya tuh benar-benar itu datang ke klinik biasa dalam ke praktek sudah bengkak gitu kan. Nah itu yang benar-benar kasihan sebetulnya kan. Akhirnya asupan gizi tidak masuk, akhirnya dia kemana-mana kan bisa menyebabkan dia radang tenggorokan, terus sinusitis, karena ya dari gigi ini yang sudah terlalu parah kan. Nah, jadi di sini akan saya ada gambar-gambar tahap karies. Jadi misalnya kalau karies baru mencapai sini nggak terlalu sakit nih, ke enamel. Tapi kalau sudah ke dentin rasa sedikit sakit. Nah, kalau misalnya sudah mencapai pulpa, nah ini nih benar-benar bisa nggak tidur nih orang tua nih, kadang-kadang kan panik kan dikasih obat painkiller juga kadang-kadang nggak mempan ini kan kadang-kadang. Nah itu kan memang harus dilakukan perawatan lebih lanjut. Nah kalau sudah tahap abses ini yang kita harus akhirnya perawatnya juga tetap melakukan perawatan saluran akar ya sebetulnya ya kalau sudah tahap ini. Ini juga begini nih ada 2 tahap juga perawatannya harus mengeluarkan absesnya kalau sudah bernanah sama dilanjutkan dengan perawatan saluran akar. Nah ini kasihan banget kalau udah tahap sampai abses ini benar-benar datang sudah kadang-kadang bengkak sampai matanya itu kasihan gitu. Itu banyak kasus seperti itu gitu. Jadi sebetulnya tidak bisa dianggap sepele kalau gigi berlubang. Jadi dampak gigi berlubang itu ada sakit gigi dan nyeri ini udah pasti kan. Lalu gigi patah. Gigi patah di sini maksudnya begini, saking parah daripada lubangnya atau kariesnya, akhirnya gigi akan sedikit-sedikit habis patah. Kadang-kadang suka kelihatan tinggal gusinya. Awalnya cuma itu patah, akhirnya tinggal gusinya. Nah itu kan benar-benar akhirnya mengganggu estetik juga dan kadang-kadang menimbulkan abses juga itu yang akan dan polip. Jadi kadang-kadang anak sering rewelnya di situ kan. Lalu infeksi gigi, lalu rusaknya calon gigi tetap. Jadi kalau misalnya memang gigi yang berlubang atau yang karies itu tidak dilakukan perawatan, bakteri ini akan masuk ke dalam gigi permanen, benih gigi, dan akan mengganggu pertumbuhan dari gigi permanen. Nanti di saat gigi permanen akan tumbuh untuk menggantikan, juga nanti akan cepat rusaknya karena bakteri sudah masuk ke dalam benih daripada gigi permanen. Lalu mengganggu kesehatan secara umum, kenyamanan dan konsentrasi belajar. Kalau misalnya secara umum kan kalau akhirnya menimbulkan radang tenggorokan, batuk pilek. Jadi kalau kadang-kadang kalau lubangnya banyak itu kadang-kadang anak sering panas, lalu batuk pilek berulang tanpa diketahui penyebabnya. Jadi biasa kalau memang sudah dilakukan perawatan gigi ditambal, insya Allah itu sebetulnya gigi batuk pilek yang sering mengganggu karena dari gigi berlubang ini bisa hilang. Jadi benar. Nanti kalau misalnya dia kumat lagi itu cuma pasti salah satu giginya ada yang lubang bocor, ya berarti dia kumat lagi itu pasti gitu kan. Gitu. Makanya dianjurkan sebetulnya kan sering kontrol ke dokter gigi. Kenyamanan, jadi dia untuk makan juga susah. Kadang-kadang kalau hampir semuanya rusak itu mau makan kanan susah, mau makan kiri susah kan akhirnya dia diem aja akhirnya kan akhirnya tidak ada asupan gizi yang masuk kan gitu kan itu kasihan banget kanan kiri mau susah mau makan kan gitu kan konsentrasi belajar itu udah pasti kan dengan gigi yang sakit berulang tanpa dirawat pasti akan konsentrasi akan mengganggunya. Lalu anak kekurangan nutrisi ya karena memang tidak ada asupan gizi yang masuk kan akhirnya dia makan di emut akhirnya tidak ada gizi yang masukkan ke dalam badannya dan itu akan menimbulkan
kurangnya gizi. Oke, saya lanjutkan. Lalu saya akan menjelaskan sedikit perawatan karies gigi pada anak. Jadi itu anak-anak memang salah apa ya, momok untuk datang ke dokter gigi ya. Kalau bukan sakit banget, dia pasti atau cuma cabut gigi pasti susah untuk ke dentis kan gitu loh. Makanya saya anjurkan sebetulnya pengenalan lebih dulu. Jadi jangan datang ke dentis sudah dalam keadaan sudah parah. Itu akan penolakannya lebih besar dibanding dia datang dalam keadaan untuk kenalan, untuk melihat giginya itu lebih masuk ya sebetulnya ke anak dibanding datang sudah parah, sudah sakit, takutnya di giginya mau dicabut apa-apa, yang disuntik udah pasti banyak gitu kan penolakan dari anak. Jadi untuk usia sama tingkat keparahan kita harus lihat. Jadi kadang-kadang gini, kalau kita sebagai dokter gigi anak itu dilihat dulu. Kalau misalnya memang benar-benar anak itu perlu penanganan khusus, kita terpaksa minta izin sama orang tua ya untuk ini anak harusnya dipangku, lalu kita agak sedikit dipegangin ya, misalnya karena apa? Kita harus mengobati ya. Kalau misalnya sudah parah banget kan ya. Jadi approach-nya itu memang harus butuh waktu setengah jam untuk perawatan ini kan gitu kan. Karena memang jadi kita harus minta tolong sama orang tua juga. Boleh nggak kalau misalnya anaknya sedikit dipegangin gitu loh. Karena memang ini kondisinya memang harus segera ditangani gitu loh. Kalau misalnya mereka bilang oke, kita orang tua setuju, kita minta kooperatifnya, ya kita sebagai dokter anak bisa melakukan tindakan gitu loh kan. Itu jadi benar-benar kita harus lihat ini ya tingkat keparahannya banget. Jadi kalau misalnya yang paling penting izin sama, jadi memang kita ada segitiga pedodontis, jadi memang kita harus ada kerjasama orang tua, anak sama dokter giginya. Jadi itu paling penting itu kan. Jadi kita minta izin, boleh nggak dipegang nih anaknya? Kalau misalnya boleh, saya akan lanjutkan pengerjaannya gitu kan. Karena kalau ini kan tidak bisa hanya diminumin obat, jadi memang harus benar-benar giginya benar-benar ada perawatan lanjutan gitu. Jadi benar-benar butuh kerjasama banget untuk perawatan ini. Lalu kalau giginya belum terlalu parah, kita bisa lakukan fluor. Nah ini kadang ini lebih enak nih sebetulnya, ini cuma pemberian fluor, jadi anak juga sambil pengenalan ke dentis lebih enak dibanding kalau sudah parah ini kan. Lalu dilakukan penambalan gigi. Jadi lalu perawatan saluran akar kalau sudah mencapai memang sudah parah dalam sampai ke saluran akar. Lalu dilakukan pencabutan gigi. Nah, ini untuk pencabutan gigi juga harus ada benar-benar memang sudah tidak bisa dirawat lagi. Jadi kita tidak bisa misalnya kadang-kadang orang tua, ini dok giginya rusak semua, cabut aja semua. Nggak boleh gitu karena dia sampai itu tetap giginya kalau misalnya masih bisa dirawat itu tetap jadi guide gigi permanen yang akan tumbuh gitu. Dan kalaupun memang ada pencabutan, kita akan treatment lanjutan. Jadi misalnya kita harus pakai alat biar giginya tidak bergeser. Jadi benar-benar kita harus kita lihat dulu pencabutannya memang perlu diperlukan sekali atau memang kalau tidak kita lakukan perawatan gitu. Jadi benar-benar harus kita butuh foto ronsen, kita butuh prediksi dia akan tumbuhnya kapan. Jadi benar-benar harus dilihat satu-satu untuk melakukan pencabutan gigi ini. Karena memang gigi susu agak sulit dibanding gigi dewasa ya sebetulnya. Lalu ya pencegahan karies gigi ini sebetulnya ajarkan anak sikat gigi sejak dini ya. Jadi memang kalau memang dia belum bisa, sebetulnya usia giginya masih 6 bulan ya, giginya misalnya sudah ada 4 nggak apa-apa, tapi bukan sikat gigi, tapi kita bersihkan dengan kasa hangat, jadi harus rajin dibersihkan. Kadang-kadang yang saya sedih itu umur 2 tahun itu juga ada giginya sudah hampir habis. Jadi kan prediksi saya 1 tahun dia tumbuh sempurna, setengah tahun dia giginya fine, setengah tahun lagi dia rusak. Nah itu banyak sekali, itu sedih banget itu kan. 2 tahun sudah full, 20 gigi sudah habis semua, ya itu benar-benar kasihan sekali kan gitu kan. Jadi dia akan mengganggu benar jangka panjang untuk pertumbuhan giginya.
Lalu pasta gigi dengan fluor. Nah, untuk pasta gigi ini sebetulnya kalau anak sudah bisa berkumur ya, kalau udah bisa berkumur pun kita kasih pasta gigi sebiji kacang polong aja, kecil aja, jadi nggak usah full semua. Jadi biar dia tidak kelebihan fluor juga sebetulnya kan gitu. Lalu pemilihan sikat gigi anak. Nah, ini kan banyak sikat gigi itu di pasaran yang macam-macam gitu kan. Boleh kita cari dengan bentuk atau warna yang penting tergantung dengan kondisi mulut dan gigi. Jadi jangan sampai karena warnanya bagus, terus sikat gigi besar malah nggak masuk ke dalam gigi anak, malah susah nanti, malah anak kesedakan karena saking panjang juga banyak gitu kan. Jadi benar-benar kita perhatikan dari segi jumlah giginya juga yang bisa kejangkau, lalu rahangnya juga dilihat, mulutnya, nah itu harus diperhatikan. Lalu hindari minum susu botol sambil tidur. Nah, ini banyak sekali nih kan. Kadang pasien saya juga sampai 6 tahun masih ngedot. Aduh, saya sampai gimana ceritanya kalau 6 tahun sampai ngedot itu. Saya sudah give up kalau gitu. Aduh, gimana ya? Harus gitu. Kalau misalnya itu ya nggak susah ya, pasti susah dok. Ya harus tega gitu. Gimana kalau enggak ya? Kalau usia 6 tahun itu kan akhirnya pertumbuhan gigi akhirnya rahang akan maju, terus gigi juga akan sedikit maju. Nah, jadi sudah mengganggu pertumbuhan dan pembentukan rahang kalau sudah verlengnya sudah lama sekali ngedotnya itu kan gitu kan. Saya sampai bilang lah itu kalau ngedot sampai 6 tahun itu nipelnya berapa besarnya itu kan, sama aja kayak minum botol, minum dari sedotan sebetulnya. Lalu kenalkan anak dengan makanan sehat nih paling susah nih untuk makan makanan yang basah sayur dan segala buah-buahan. Nah, itu harus dikenalkan gitu loh. Jadi jangan karena dengan banyak makan sayur itu kan membilas gigi juga supaya nanti pembersihan giginya lebih bagus. Jangan banyak gula ya, boleh sedikit tapi ya itu minimal kumur ya. Kalau sikat gigi nggak sempat ya kumur, habis makan kumur itu membantu sekali untuk gula atau makanan manis melekat di bagian emel gigi. Kurangi camilan. Itu kadang-kadang kan camilan-camilan yang ada di TV dibeli semua akhirnya gitu kan. Makanya anak sekarang kan kariesnya lebih banyak dibanding anak-anak dulu karena ya dari faktor makanan itu semuanya kan sebetulnya. Lalu minum air putih sehabis makan. Nah, ini benar-benar kan apapun makan manis, makan permen, ya boleh tidak dilarang sama sekali. Cuma ya itu kurangi sedikit dan paling penting ya minum air putih sehabis makan karena anak susah kan untuk minum air putih kan. Dengan air putih dia akan membilas sisa-sisa makanan jadi biar tidak melekat di bagian emalnya. Lalu sikat gigi minimal 2 kali sehari sehabis makan dan sebelum tidur. Nah, ini pagi ya habis makan biarlah anak-anak nggak apa-apa tapi yang paling penting sebelum tidur saya selalu anjurkan orang tua sampai usia 6 tahun, 7 tahun, nggak apa-apa kita sikat. Karena kadang-kadang yang tidak terjangkau sampai belakang itu yang saya sedih, kadang-kadang tiba-tiba ada gigi geraham usia 6 tahun tumbuh, nanti selang 7 tahun sudah rusak, 8 tahun sudah rusak. Nah, itu kan udah nggak ada penggantinya kalau sudah begitu kan kasihan. Jadi benar-benar terus kadang-kadang juga udah dok, iya semua anak pasti tanya udah sikat gigi, udah jawabnya udah nggak tahu di kamar mandi ngapa tiba-tiba nggak disikat gigi, nanti pas periksa ke dentist waduh udah lubangnya besar. Nah, orang tua kan juga bilang udah saya tanya ya tanya tapi kalau nggak diperiksa susah juga kan gitu kan kadang-kadang. Nah, ini ada cara mensikat gigi. Jadi tekniknya itu sebetulnya memutar ya. Jadi bukan di kanan kiri digesek ya, maksudnya diputar. Karena kalau kanan kiri ini malah menimbulkan seperti gusi akan turun, malah tambah ngilu. Kalau ini berputar gerakannya. Jadi yang atas juga berputar, lalu yang ini jadi posisinya berputar, yang bawah juga. Nah, bawah ini boleh di atas bawah, tapi jangan sampingnya bagian ini, jadi atas ini. Nah, dari yang atas diambil ke bawah, keluar. Jadi sisa makanan yang menempel di rahang atas, gigi atas itu bisa bersih semua. Yang bawah juga demikian. Makanya ini kan perlu orang tua kan. Kalau anak-anak kan paling cek, udah selesai, udah lapor, udah sikat gigi. Padahal kita belum tentu dia bersih kan seperti ini. Makanya saya selalu wanti-wanti sama orang tua, tolonglah sampai usia 6-7 tahun, tolong di malam hari diusahakan yang ibu. Kadang kan saya bekerja capek dok,
ya tolong diusahakan mungkin ada orang di rumah yang harus benar-benar membersihkan, karena itu paling penting banget sikat gigi malam hari. Kalau memang tidak bersih, kurun waktu hampir 6 bulan cepat banget jadi berlubang, kasihan kan sebetulnya. Lalu ke dokter gigi memang kalau ada yang bilang 6 bulan ya sekali ya. Kalau saya menganjurkan 4 bulan sekali, karena apa, di saat ini gigi anak-anak dalam 4 bulan itu terjadi cepat sekali perubahannya. Ada yang lubang, lalu ada yang tumbuh. Nah itu kan benar-benar lebih safety 4 bulan untuk anak-anak itu kontrol ke dokter gigi. Kalau 6 bulan setelah gigi tetap tidak masalah ya, tapi kalau untuk gigi masih gigi susu, gigi bercampur, nah itu dianjurkan untuk ke dokter gigi 4 bulan sekali. Karena itu kejadian banyak sekali, tiba-tiba 6 bulan sudah giginya sudah lubang, sudah lalu ada yang tumbuh di belakang gigi baru. Nah itu kan lebih jadi penanganannya lebih lama. Mending saya anjurkan memang 4 bulan sekali untuk gigi susu dan gigi bercampur. Nanti untuk gigi dewasa udah full nggak masalah kalau 6 bulan sekali gitu. Oke, sebentar. Nah, ini contoh-contoh gigi rusak nih. Nah, ini kalau nggak salah sekitar usia 2 tahun. Ini 20 gigi susu nggak ada yang utuh kan? Coba bagaimana makannya itu kan. Saya kalau sudah datang ke praktek sudah gini, saya sudah sedih, nangis, apa ya maksudnya, aduh saya harus mulai dari mana ya? Akhirnya saya tanyakan, mana yang paling sakit dulu? Akhirnya dia tunjuk, ini dia tunjuk, ini yang nggak nyaman, itu yang saya kerjakan dulu. Karena nggak mungkin semuanya pasti posisinya sakit kan gitu loh. Jadi kadang-kadang, aduh ini gantinya masih lama, kalau misalnya ini sekitar anak-anak umur 3 tahun. Dia masih ganti gigi depannya aja masih umur 6-7 tahun. Nanti yang belakang geraham ini udah nanti masih sekitar umur 8-9. Fullnya baru ganti 12 tahun. Ini kan akan mengakibatkan ini pasti sering batuk pilek, sering sinusitis, lalu panas, terus karena dia makan juga susah kan, asupan dia mau makan ke sini nggak bisa, ke depan nggak bisa kan, nggak ada pilihan. Ini kalau udah ini hampir 50% pasien seperti ini banyak. Jadi kadang-kadang kalau datang ke tempat praktek saya, aduh sayang gimana ya, saya harus mulai dari mana? Karena saya bingung gitu kan. Nah kadang-kadang ini kalau terjadi pada anak-anak dengan ADHD atau memang kebutuhan khusus, kita agak sulit kan karena memang misalnya autis atau itu kan dia akan berontak ya misalnya. Jadi kita benar-benar kerja ekstra. Dan kadang-kadang orang tua sekarang menawarkan gimana dok kalau dimasuk kerjakan di OK, jadi di kamar operasi. Akhirnya kadang-kadang saya kerjakan di kamar operasi, ya saya kerjakan dalam sehari itu semua selesai gitu. Itu sekarang orang tua hampir sudah edukasi begini, akhirnya daripada rewel dia mending saya masukkan kita kerja di OK. Jadi kadang-kadang saya kerjakan di kamar operasi, semua gigi ini beres dalam satu kali tindakan. Itu sekarang sering sekali saya. Kalau ini kan ini namanya, nah ini kalau gigi susu bot nih mesti nih kenanya 4 depan. Nah ini pasti kariesnya melekat di sini. Nah ini masih bisa kita tambal, ini kita perawatan masih bisa. Ini sebentar lagi kalau bisa dibiarkan seperti kasusnya seperti ini nih, habis semua tinggal gusinya tok, ini kan tinggal jadi hampir kena gusi. Ini awalnya segini coklat habis patah, akhirnya sampai ke gusi. Nah kalau ini tetap harus segera dilakukan tindakan, jadi mencegah jangan sampai kasusnya seperti ini. Ini kasihan sekali, jadi untuk makan juga susah kan dia. Terus konsonan bicara juga susah karena memang tidak ada gigi depan. Jadi untuk pengucapan estetik, ini semuanya udah kecakup di sini. Estetik susah, estetiknya nggak bagus, lalu nutrisi terganggu, lalu konsonan berbicara juga dia akan terganggu karena tidak ada gigi depan gitu. Nah ini kasihan sekali ini sebetulnya kasus seperti ini. Nah ini kalau contoh gigi yang bagus ya ini nih, jadi full nih, ini 20 gigi nih masih bagus nih, masih aman. Ini biasanya, nah ini bisa rutin 4 bulan kita kasih fluor, jadi datang ke praktek, bisa kontrol ke dokter gigi, kita kasih fluor, jadi lagi menguatkan gigi yang
gigi yang tidak terkena karies, free karies sama sekali. Gitu. Sama dengan ini juga sama. Lalu saya akan lanjutkan. Nah, tadi kan saya sedikit nambahkan sedikit ya, kadang-kadang tadi saya sudah, nanti mungkin yang mau bertanya, nanti kita ini saya buka sistem pertanyaan kalau kurang jelas. Ini sekarang suka ada pertanyaan, amanah ke dokter gigi selama pandemi? Itu paling pertanyaan banyak sekali ya. Memang di awal-awal kita pandemi, kita tidak ada dokter gigi yang praktek karena memang set ruangannya dan belum menjamin kita bisa melakukan praktek karena kan kadang-kadang dokter gigi berkecimpung sama dengan aerosol kan. Nah, akhirnya seiring kita nggak mungkin kita 3 bulan 4 bulan hampir semua tidak praktek, tapi kan kalau rumah sakit dengan tidak praktek kasihan pasien juga kan gitu. Akhirnya kita ada syarat-syarat dari PDGI, dari kalau kita membuka praktek kita harus melengkapi semua keamanan dari pasien dan operatornya. Jadi kadang-kadang makanya kita seiring jalan kita menyiapkan semuanya untuk kenyamanan untuk berobat. Jadi misal berobat gigi. Jadi kadang ada yang setiap tempat ruang praktek kita ada air purifier, suction aerosol. Jadi suction ini aerosol ini penting banget. Jadi untuk menyedot aerosol yang ditimbulkan oleh selama kita perawatan gigi seperti ngebor gigi, lalu scaling ya, pembersihan karang gigi. Lalu jadi sebetulnya dalam pandemi ini memang rumah sakit juga tidak bisa menerima pasien banyak. Kita dibatasi selama 2 jam karena dari segi APD, lalu pembersihan juga. Jadi kalau satu pasien kita harus bersihkan dulu, yang mengepel segala macam semprot. Nah, itu kadang-kadang butuh waktu. Jadi tidak seperti dulu datang terus pasien bisa nunggu langsung masuk. Sekarang enggak, kita pasca pasien selesai kita harus bersihkan sama 20 menit lagi, lalu dibersihkan, disemprot. Nah, itu. Lalu untuk dokter gigi dan perawat gigi dilengkapi dengan APD level 3. Makanya sekarang semua yang berpraktek sekarang bisa buka, biasanya nggak lebih dari 2 jam, karena memang lelah ya pakai APD level 3 tuh. Kadang-kadang itu yang bikin kita kadang-kadang hopeless ya, tapi ya memang kita harus berdamai dengan pandemi ini, kita bagaimana. Karena kita tidak bisa juga tidak praktek selama ini karena pasien-pasien akhirnya kan lama tertunda. Jadi kadang-kadang biasa dia rutin 4 bulan, akhirnya datang setahun sudah berobat, hampir setahun ini mereka berobat, akhirnya giginya banyak yang hancur, dan itu jadi kasihan juga ya, mereka bilang kita takut juga dok, ya nggak masalah memang takut. Ini juga karena sudah kepepet, karena tiba sakit giginya, sudah abses kan gitu kan, memang benar-benar pandemi ini jadi membuat pasien dan dokter gigi juga harus berdamai ya. Yang penting selama perawatan kita benar-benar mengikuti anjuran dari PDGI yaitu Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk melengkapi tempat praktek. Jadi kita usahakan untuk mencegah penyakit ini, COVID ini dengan melengkapi semuanya. Itu yang paling penting ya. Jadi kita pun memilih-milih tindakan. Jadi kalau misalnya memang tindakannya benar-benar emergensi, ya kita akan lakukan pengeboran gitu. Kalau memang tidak ini ya kita usahakan tanpa pengeboran untuk pembersihan gigi atau penambalan. Jadi kita benar-benar meminimalkan aerosol yang ditimbulkan oleh pasien di sekitar ruangan gigi. Oke, mungkin begitu Bu Eva penjelasan dari saya sedikit. Baik, terima kasih dokter. Dokter boleh stop share dulu? Bisa stop sharingnya? Oke. Iya, sip. Dokter sambil menunggu saya buka sesi tanya jawab, silahkan yang mau nulis silahkan, yang mau
open mic juga silahkan, tapi saya juga punya pertanyaan nih dok. Iya, Tapi silakan betul gitu. dok. Jadi saya sambil nunggu peserta lain bertanya. Jadi betul memang klien-klien saya juga kan banyak tuh dok. Bahkan ada yang sampai usia 9 tahun itu masih pakai botol susu. Iya, benar Iya, memang. betul. Dan mereka berdalihnya tadi baik-baik aja kok gitu giginya gitu kan, kita nggak tahu karena dia nggak periksa juga ya gitu. Jadi itu pertanyaan pertama saya tuh, jadi untuk botol susu memang idealnya secara teori psikologis juga kan sampai usia 2 tahun sebetulnya dok. Iya, Sama berarti karena kan. kan sudah ada asupan gizi kan, sudah. Jadi Betul. dolnya apa tidak susu botol aja, asupan gizi kan masuk kan sebetulnya itu karena Betul, betul. iya Jadi gitu. sebetulnya bukan nipolnya ya dok, tapi tadi gula yang Mm-mm. dari susu itu ya dok ya, yang terbawa tidur. Iya. Atau oh, Kadang-kadang tuh kan ada pasien saya juga misalnya orang tua, dok itu kok adiknya minum susu botol nggak masalah ya, nggak saya gitu loh. Lalu saya bilang kan, ibu ini tergantung semua asam yang ditimbulkan di gigi personality masing-masing gitu loh. Jadi ibu nggak usah bilang nanti, oh anak tetangga aja minum susu botol nggak apa-apa gigi bagus gitu, belum tentu juga gitu. Kalau misal asamnya tinggi, sama lekat di email akhirnya menimbulkan karies gitu loh. betul. Jadi Kalau kadang suka gitu, balik gitu, enggak, gitu. Anak saya nyalain sering gitu tuh. Iya, jadi asamnya dari gigi itu ya setiap personality yang loh ASI juga kadang-kadang juga ada seperti itu. Jadi kadang-kadang nggak susu botol oh aja gitu ASI, ya. kadang-kadang loh kok minum ASI enggak, akhirnya 4 depan tuh udah karies juga lubang gitu. Berarti saya bilang oh Oh, ini berarti memang kelenjar asamnya tinggi, jadi ibu harus habis ASI harus bersihkan dengan kasa, air hangat, dibuka bibirnya, jadi biar kelihatan semua bersih, jadi tidak melekat di situ. Jadi memang harus ekstra begitu, biar tidak menimbulkan karies gitu. oke. Kalau gitu bagaimana nih Bu, dok ininya tipsnya supaya memang orang tuanya mau mengusahakan untuk stop botol, tapi kan dia butuh waktu nih, butuh waktu gitu untuk menyapih lah istilahnya. Jadi Iya, gimana makanya nih tips dokter? kadang-kadang saya bilang gini, makannya mau kan sebetulnya, mau dok, mami, lah iya makannya mau, berarti kan saya balik loh, berarti dot itu kan hanya untuk kenyamanan dia aja kan, safety dia penghantar tidur, habis tidur kan, coba gitu kan gitu. Saya anjurkan, saya kasih batas 2 minggu, jadi saya bilang 2 minggu harus lepas botol. Jadi ibu tahan-tahan kuping, orang tua. Terus kadang-kadang ini nih, kadang-kadang yang paling sering jadi ketawa saya juga. Kalau saya sih nggak apa-apa dok, ibunya. Bapaknya nih kadang dia pada pusing gitu. Itu kadang-kadang gitu kan banyak sekali gitu. Saya juga bapak tahan sedikit ya pak ya, karena dia bisa bermata dua, dibiarkan nanti gigi kayak begini habis abses apa kan? Sering banget. Jadi saya masih udah perjanjian nanti 2 minggu lagi saya tanya ya antara orang tua anak 3 nih apa bayi bertiga nih bapak ibu anak saya tanya nih gitu. Saya masih gitu pokoknya tahan saya jamin cuma 2 minggu, istilah sakaunya 2 minggu saya pasti habis itu gitu. Itu harus pasti gitu lah, tahan kuping gak memang. Iya karena memang Kan ya bukan dok? sesuatu yang dia butuhkan kan, makanan kan usia segitu kan hanya kenyamanan kan gitu kan, bisa Betul. iya Tapi sebetulnya kalau untuk nggak digantinya siang hari gitu. Jadi siang hari kan setting time tidurnya tidak terlalu lama kan, jadi bisa tidak terlalu melekat. Tapi kalau malam hari itu kan setting time-nya terlalu panjang kan tidur malam. Nah, itu pelan-pelan dirubah dulu siang lama-lama dicopot juga bisa begitu, nggak lepas botol sama sekali gitu. betul. Ya alhamdulillah sih sama sih fine aja pasien. Ya tahan-tahan kuping aja. Oke. Nah, tapi maksud saya sambil menunggu waktu menyapih ini, apa yang perlu dilakukan? Apakah setelah minum susu, dia setelah minum botol, itu kan perlu waktu, maksud saya nggak bisa langsung hari itu juga, mungkin ya, nggak bisa hari itu juga langsung berhenti botol susunya. Diganti Tapi sedotan selama juga bisa kan? menunggu, Diganti ya betul, ganti sedotan ya. ganti sedotan Oh, bisa. Ganti tapi sedotan, terus kalau misalnya ada neni, ya dia nyendokin gitu. Jadi dirubah gitu aja gitu. Tapi kan kalau banyak kan usia yang paling halo. ya, oke dok, masih dok. Nah, kadang-kadang kan usia 3 tahun kan udah bisa kita mengerti.
Tapi mungkin Karena solusinya jadi tadi kalau yang maksimal 3 dokter putus-putus nih dok. Ah, oke, ya Bu oke. Eva. Iya, tapi tadi kata dokter Oh iya nih solusinya sebetulnya oh, iya. kumur ya dok. Mm-mm. Dengan kumur tadi kan sebetulnya membantu sekali ya dok. Mm-mm. Oke. Ya, membantu Dengan sekali berkumpul itu sebetulnya. juga. Cuma masalah kalau susu botol tidur, mesti kan diganti air putih nggak mau juga kadang kan. Kalau bisa tetap kekeh susu botol gitu kan. Nah, susu ada di botol. Nah, kadang-kadang orang tua ganti air putih dok. Ya coba, tapi mesti nggak mau gitu kan. Karena memang yang dibutuhkan cuma susu di dalam dot itu kan. Nah, gitu. Akhirnya saya bilang, oke kita ganti sama dot sama sedotan gitu kan gitu. Kalau mau oke, minum lepasnya pelan-pelan dari depan dulu, habis susu botol, kumur atau sikat gigi gitu. Jadi nanti minta itu lagi akhirnya pola karies kan gitu. Jadi ya kadang-kadang kan itu berapa kali Sebetulnya bertahap aja ya dok. Bertahap sih pastinya sih bisa ya. Oke, dokter freeze nih gambarnya nih. Halo dok. Halo dokter Tias. Ya, dokter bisa dengar suara saya? Halo dok. Oke, kayaknya nih dokter Tias jaringannya bermasalah lagi. Halo dokter Tias. Boleh peserta silahkan kalau mau yang menulis pertanyaan. Oh iya, dokter Tias kayaknya kelempar lagi sambil nunggu bergabung. Ini apa kabar Pak Gentur? Satu lagi nih. Baik, baik. Sambil nunggu ya Pak Gentur ya. Ya, Sambil nunggu dokter Tias masuk lagi nih. sudah aja Bu Eva yang menjawab. Karena temanya tema tentang gigi. Saya nggak tahu nih ilmu tentang pergigian nih. Sambil nunggu sebentar ya Pak ya. Nanti dokter Tias gabung lagi nih. Coba saya lihat WA dulu. Karena di wilayah dokter Tias katanya memang jaringannya kurang ini. Dok, maksud saya lagi WA nih Pak, sebentar ya. Sebentar, saya udah WA, sebentar. Tadi juga kelempar. Oke, ini anaknya Pak Gentur paling kecil berapa tahun nih Pak? Ini berapa tahun anak saya? Itu hampir 2 tahun ya, setahun lebih. Oh, oke. Kalau setahun lebih masih pakai botol susu berarti ya Pak ya? Iya masih, masih ASI deh, masih ASI. Oh, alhamdulillah, hebat masih ASI. Bagus, bagus. Iya. Bagus, masih banyak. Ya, cukuplah sampai usia 2 tahun tadi kata dokter Tias ya. Betul. Ini sambil nunggu ya Pak, sebentar ya. Iya, ya udah aja lah Bu Eva yang jawab aja. Saya kalau tentang gigi nggak tahu Pak. Enggak, aku sih mau tanya itu aja faktor keturunan. Anaknya sih sudah bagus memelihara gigi, tapi faktor keturunan kadang-kadang berpengaruh ya. Ternyata masih rusak juga. Ini dia yang harus dijawab sama dokter Tias. Lagi perempuan anaknya, Pak? Perempuan, Mbak. Bu. Oh, perempuan. Oke, ini sebentar nih udah mau join nih, dokter. Nah. Ya, dokter Tias sudah bergabung lagi nih. Seru banget nih dengan jaringan yang kurang ini. Halo, dokter Tias. Siang, dok. Udah masuk lagi, dok. Masih di mute ininya, mic-nya. Ya, dok. Aduh, maaf ya nih koneksi internetnya. Memang ini masalah selama pandemi dengan teknologi ya. Dokter, ada peserta yang mau bertanya, open mic, silahkan Pak Gentur. Oh ya, silahkan Pak. Dokter Asmarining Tias. Ya, dipanggilnya dokter Tias, Pak. Oh, dokter Tias ya udah. Dok, to the point ya. Ceritanya dia sudah ngikutin perawatan gigi yang bagus ke dokter 4 bulan sekali, 6 bulan sekali. Sudah sejak makan makan sikat gigi dan seterusnya. Tapi tetap aja gigi itu berlubang. Katanya ada faktor keturunan. Nah, berapa persen nih faktor keturunan genetis berpengaruh terhadap gigi berlubang? Sebetulnya kalau faktor keturunan tuh ya 20% ya Pak ya sebetulnya kan. Sebenarnya sikat giginya gimana kalau sikat giginya? Dianggap baik aja lah, dianggap baik lah. Karena kadang-kadang
Kadang-kadang juga sikat gigi yang salah akan menimbulkan karies juga kan sebetulnya kan gitu. Nah itu jadi kita sebetulnya faktor keturunan tuh nggak ya genetis cuma 10-20 sih Pak, nggak tergantung, nggak banyak banget kan. Kecil ya? Kecil, makanya tinggal pola kita untuk membersihkan gigi. Nah itu kadang-kadang menjangkau semuanya enggak gitu. Banyak kenyataannya sih memang udah semua pasti sama pertanyaan jawabannya udah kan dong bersih gitu, tapi kan nah sekarang ini sampai belakang terjangkau nggak ya, karena kan terutama di geraham itu kan banyak ceruk-ceruknya. Nah itu kalau tidak terjangkau sikat gigi, sisa makanan akan melekat di situ. Nah itu akan timbul karies karena hitungan lubang satu gigi itu hitungannya hanya cuma seminggu Pak, langsung nyebarnya cepat sekali kalau gitu kan. Nah jadi memang. Tapi tadi preventif yang berkumur itu bagus ya, memang betul Iya, harusnya berkumur ya. memang iya. Kalau sikat gigi kan nggak mungkin sikat gigi terus kan nggak mungkin. Iya betul. Kecuali yang pakai kawat gigi dia bersih. Kalau berkumur lah itu yang paling efektif berkumur lah karena kan salivanya setiap orang beda-beda, ada asamnya tinggi. Nah itu tidak bisa dihilangkan dari diri kita masing-masing. Jadi mengimbanginya cuma air putih gitu. Cuma air putih ya. Iya, karena memang asam itu yang menyebabkan gampang melekatnya sisa makanan di dalam email itu. Nah, itu yang sering banyak. Yang tidak kadang-kadang tidak disadari itu sebetulnya itu. Gitu. Bu, satu lagi Bu, dokter. Ya. Sebetulnya kita juga ini kasihkan penyuluhan di RT RW. Kebetulan saya cukup aktif di sana. Ini kan kita kan bukan dokter nih. Berarti artinya kita bisa merujuk ke puskesmas ya untuk penyuluhan tentang gigi ini. Bisa ya? Bisa, sebetulnya bisa. Gitu, atau ajak ikut seminar atensi Pak Gentur. Ini harusnya ya. Lupa kita. Iya. Habis tidak semuanya punya laptop atau handphone ya. Ya benar Pak. Ya, terima kasih dokter. Lumayan sama-sama Pak. Ya sama-sama. Berarti ya menyambung pertanyaan Pak Gentur nih. Sebetulnya kan ada sikat gigi yang untuk per tahap usia ya dok. Kalau saya ada. Anak saya usia sebelum 2 tahun tuh ada tuh, saya nggak berani nyebut merek, tapi memang ada sikat gigi yang untuk anak usia mulai 6 bulan begitu tumbuh gigi. Iya, banyak memang. Saya ingat dari karet itu dok. Iya, makanya kan sebetulnya sepanjang sikat gigi mengikuti usia sebetulnya kan usia. Jadi kadang-kadang kan dari bentuk yang banyak itu kan bentuknya lucu tapi tidak kejangkau sampai nah itu kan salah juga gitu loh. Sebetulnya kalau misalnya masih 4 gigi masih 2 gigi ya efektif sih pakai kasa sebetulnya ya, kasa hangat gitu. Itu lebih terjangkau. Jadi kita masukin, kalau enggak yang sikat gigi yang pakai tangan itu juga bisa kejangkau semua. Tetap operatornya masih orang tua ya, harus ini kan, harus berperan aktif ya gitu sebetulnya itu kan. Dok, tapi saya pengalaman tuh pakai kasa atau pakai apa tuh yang pakai masukin ke jari, silikon yang masuk ke jari ya dok, digigit dok. Bandel banget kan, anaknya udah mulai seneng gitu kan, apalagi lihat reaksi ibunya yang teriak, ya sudah besoknya digigit lagi. Makanya saya waktu itu berpindah ke sikat gigi karet itu dok. Jadi biarkan dia dulu gosok, setelah itu ayo bunda gosokin gitu kan. Iya nggak apa-apa gitu. Jadi biar dia coba tapi finalnya tetap orang tua gitu kan. Terutama di bagian bibir atas itu kadang-kadang suka kurang bersih, akhirnya sering banyak karies karena kan kadang-kadang suruh buka bibir atas nggak mau kan, bingkang. Itu banyak kasus seperti tiba-tiba gusi sudah bengkak, terus gusinya bernanah. Nah itu paling penting itu kan sebetulnya kan. Makanya tetap finalnya operatornya orang tua tetap. Iya betul. Dok, ada pertanyaan nih di kolom chat ini, kebetulan ibu ini katanya belum mau buka video karena belum pakai kerudung. Usia berapa sebaiknya mulai kontrol gigi ke dokter gigi? Usia berapa katanya? Sebetulnya waktu 2 gigi bawah sudah tumbuh bisa ke dokter gigi juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi saat gigi tumbuh datang periksa ke dokter gigi nggak masalah, karena kadang-kadang ada juga 4 gigi baru tumbuh tiba-tiba sudah karies, itu banyak juga gitu loh. Jadi nggak apa-apa 2 gigi bawah, biasa kan 2 gigi bawah tuh kalau tumbuh ya, nggak apa-apa dibawa ke dentis untuk periksa, nggak masalah gitu. Kalau nggak 2 bawah 2 atas juga nggak apa-apa dibawa ke dokter gitu.
Tapi itu berarti settingan tempat duduknya atau tadi yang kata dokter di pangku gitu Di ya? pangku, iya di pangku. Jadi ibunya ikut berbaring gitu Iya, ya? gitu. Oke. Jadi memang butuh, memang kadang kalau apa, makanya kadang suka ada 6 tahun, saya mau di pangku, oh ya boleh boleh, tapi lama-lama ya, nanti kalau gigi kursinya rusak kamu ganti ya kadang-kadang, jadi cepat-cepat duduk loh, kadang-kadang itu. Oke. Iya, Oke. tapi kalau cabut gigi kan, wah itu paling heboh kan harus itu. Oke. Karena banyak juga dok klien anak ke saya usia berapa, saya kan karena belum kebayang kan kursi dokter gigi untuk anak usia 6 bulan, 7 bulan, saya ternyata memang di pangku gitu ya dok, Iya di digendong pangku, ya. iya. Oh, oke. Jadi memang harus di pangku, Jadi jadi nggak untuk mungkin dia karena kalau duduk sini kan obah-obah, jadi ya, susah iya, deh. bisa diikat ya dok. Iya. Bisa diikat. Tapi dok untuk anak usia, jadi mudah-mudahan terjawab ya ibu ya. Tadi mulai usia berapa saat tumbuh gigi aja. Idealnya saat tumbuh gigi datang kontrol ke dentist nggak masalah gitu benar-benar. Jadi itu dalam rangka untuk kontrol ya dok. Iya kontrol. Nanti kan kita lihat bentuk giginya, terus apakah normal atau enggak kan gitu. Jadi pengenalan juga dia ke dentist. Jadi jangan saat nanti disambut gigi datang, kadang-kadang ya itu kan heboh. Nah kalau misalnya dari awal dia sudah pengenalan kan, jadi dia lebih akrab kan. Itu juga membantu kita dokter gigi untuk merawat selanjutnya kan kalau dia dari awal sudah pengenalan ke dokter gigi dan ruang giginya sendiri kan itu kan sebetulnya gitu. Oke, iya terima kasih dok. Ini mudah-mudahan nanti peserta ini karena banyak peserta juga yang nanti mengakses YouTube-nya, mudah-mudahan bisa mengedukasi para orang tua juga nih. Jadi bawalah putra putri ayah bunda ke dokter gigi ini. Mulai kapan? Begitu mulai tumbuh gigi, mulai kenalkan anak-anak dengan dokter gigi ya dok ya. Tadi pesan gitu. dokter Tias kan jangan sampai ada masalah dulu baru datang ke dokter gigi, itu bisa trauma ya dok? Oh iya itu Bapak kerja ekstra itu karena ada datang sakit terus harus di ini pokoknya udah panik kan. Nah kalau misal dari awal sudah pengenalan ya akan fine kan, berarti kan di image di benaknya udah ke dentist tuh menyenangkan kok, nggak sakit. Nah itu kan membantu kita juga kan kalau dia sudah dari awal ke dentist, jadi kita lebih perawatan selanjutnya kita akan fine sampai dia nanti giginya tumbuh kan lebih enak. Betul, gitu. karena ada beberapa klien saya nih akhirnya ada yang sudah trauma. Kalau sudah Iya. trauma, kasihan. Mendengar dokter gigi aja kan takut gitu ya dok. Iya benar, gitu loh. Tadi jadinya kerja ekstra dokter gigi. Kerja ekstra, jadi saya harus merawat gigi, harus mengembalikan kepercayaan dia untuk ke dentist tuh nggak apa-apa gitu. Dentist tuh merawat kamu gigi yang sakit kan gitu. Jadi seperti gitu kan gitu. Jadi benar-benar kita kerja ekstra kalau kayak gitu. Dokter, saya pernah mengenal apa sih toothmousse itu ya? Itu untuk apa sebetulnya dok? Jadi ada semacam gel yang dioleskan ke gigi anak-anak, gitu kan? Dia bisa pakai sendiri juga. Itu apa sebetulnya untuk perawatan? Itu kan sebetulnya seperti floor ya jadinya kan. Jadi dia sebetulnya kan untuk mencegah lubang. Tapi kan sebetulnya nggak tiap seperti pasta gigi gitu. Jadi harus di toothmousse terus nggak juga gitu. Jadi itu dia itu seperti minimal 4 bulan sekali dikasih toothmousse gitu. Jadi karena kelebihan fluor juga nggak bagus juga. Nanti dia akan timbul bercak-bercak white spot. Itu juga nanti bisa jadi karies gitu loh. Jadi kekurangan fluor juga nggak bagus, kelebihan fluor juga nggak bagus gitu. Itu ya dok. Ya saya baru kelebihan fluor itu biasanya penyebabnya apa dok? Karena asupan fluor yang terlalu lebihan. Jadi dia tuh nanti gambaran giginya tuh bercak-bercak putih gitu, bercak putih kayak white spot. Tapi itu white spot tuh kalau misalnya kita bersihkan nanti juga jebol juga gitu, jadi seperti lubang juga gitu. Makanya kita anjurkan kan sepanjang anak-anak belum bisa berumur juga tidak usah pakai pasta gigi dulu kan gitu kan, karena semua pasta gigi kan ada fluor kan gitu loh. Kalaupun bisa berkumur sedikit ya pasti cuma sebiji kacang polong aja, kecil banget, jadi dia penting ada membilas itu aja gitu. Semua yang berlebih kekurangan kan sebetulnya nggak bagus juga, sebiji kekurangan seperti itu. Nah, itu yang pas ya dok ya. Dokter, tanda-tanda karies itu yang bisa atau yang mudah dikenali orang tua seperti apa dok? Tanda-tanda karies itu seperti apa? Sehingga nanti orang tua bisa mendeteksi ini di rumah gitu dok. Sebetulnya seperti
warna coklat itu ya, warna kadang-kadang kan gigi seperti, nah itu kadang-kadang suka orang tua berpikir ini ada plaknya loh dok gitu, ada karang giginya. Padahal itu bukan karang gigi, tapi itu cikal bakal akan terjadinya karies gitu loh. Jadi nanti kalau kita bersihkan secara tanpa bor itu udah langsung jebol gitu. Jadi gambarannya itu seperti coklat-coklat. Jadi kadang-kadang ya itu seperti plak ya, tapi biasanya yang lebih tahu kan dokternya. Itu kadang-kadang udah gitu bawa aja ke dokter gigi. Jadi kan nanti baru ketahuan ini plak atau memang karies. Karena memang gambarnya kecoklatan kan, coklat. Nah, itu seperti itu. Jadi spot juga ya, Dok? Spot warna. Iya, spot itu. Jadi kadang suka rancu sama orang tua ya itu plak, ini plak dok gitu. Padahal sebetulnya kalau kita secara pintas, ini bukan plak, ini memang akan bakal terjadi karies gitu kan sebetulnya itu. Enggak dok, biasanya orang tua suka asal baca di Google aja sebenarnya. Jadi karena memang bentuknya seperti plak sebetulnya, kalau emang kayak plak gitu. Jadi kadang-kadang ya? jadi warnanya juga sama ya dok? Warna kenapa? Begitu. Plak itu warnanya coklat juga. Iya, coklat. Nah, kalau untuk anak gigi susu itu seperti coklat, itu kayak sisa susu nempel sebetulnya. Tapi itu sebetulnya memang awal dari kebentuknya suatu karies itu yang. Nah, itu. Oh, jadi tahapannya tuh plak dulu, baru karies ya? Jadi sebetulnya plak beda. Plak itu kan karang gigi nempel. Nah, kalau misalnya karies itu bentuknya kecoklatan. Nah, itu kadang-kadang disamarkan seperti plak gitu. Jadi tapi plak sama karies, cikal bakal karies beda sebetulnya. Kalau plak itu kan bisa dibersihkan kan, karena dia seperti karang gigi yang nempel kan. Kalau plak, kalau karies itu benar-benar nempel. Jadi kalau kita bersihkan sedikit aja, dia pasti jebol itu, udah pasti itu kan gitu. Oke. Mungkin kalau karies itu karena sudah sekian hari gitu ya dok ya? Iya. Jadi hitungannya kalau di gigi susu itu 1 hari 1 titik, nggak sampai seminggu itu cepet banget nyebar kalau gigi susu. Jadi kadang-kadang orang tua loh, kemarin baru sedikit loh dok, kok baru seminggu? Iya pasti, karena dia yaitu makannya, terus segala macam sikat gigi, pola sikat giginya gitu. Jadi kadang-kadang cepet banget tuh reaksi gigi susu. Makanya kan kadang-kadang saya sampai sedih 2 tahun itu 2 tahun gigi sudah tumbuh, tiba-tiba 2,5 tahun sudah habis semua. Berarti kan cepat sekali dia. Iya. Dia cuma punya spare waktu gigi bagus cuma 1,5 tahun kan, habis tuh rusak kan. Nah itu sering banget seperti itu. Semoga nih tadi Pak Gentur ini ya rajin juga nih gosok ya Pak. Oh iya, saya ikutin terus dok. Mulai ke dokter gigi, mulai rajin ke dokter gigi nih Pak Gentur. Iya. Tapi satu lagi nih dari saya Bu Dokter. Iya. Artinya begini, masyarakat kita kan kompleks ya. Tidak semua punya finansial yang baik. Nah ini persuasifnya gimana nih, kan sebetulnya di lingkungan kami pun campur baur lah. Untuk maaf untuk yang menengah ke bawah, mohon maaf. Itu gimana ya? Mungkin ada pencerahan buat kami, Bu? Ya makanya biasanya kan puskesmas kan sebagai vaskes pertama kan sebetulnya kan, gitu kan. Setiap puskesmas kan juga ada dokter giginya kan sebetulnya kan gitu lah. Nanti kalau dari vaskes pertama biasanya memang kalau dokter gigi yang di puskesmas tidak bisa merawat, nah baru dirujuk ke rumah sakit yang besar gitu. Tapi tetap vaskes pertama yang sebagai tonggaknya untuk perawatan giginya sebetulnya. Betul. Dan BPJS juga sudah support kan ya dok ya? Udah, saya tuh terima BPJS juga di Rumah Sakit Karunia Kasih itu memang sebetulnya BPJS. Tinggal keinginan kesadaran dari orang tua aja sebenarnya. Iya benar gitu kan. Memang harus lelah karena kan kalau tiba kayak 20 gigi kan dia harus rutin kan. Nah itu kan kita juga dikejaran. Makanya kan kadang-kadang saya hari ini target 3 gigi saya kerjakan ya. Jadi dia punya waktu cepat kan gitu. Karena dengan 3 gigi aja bisa dari 20 gigi rusak, 3 gigi aja sudah ditambal, udah bisa makan tuh udah langsung berat badan naik tuh biasa pasien itu. Karena kan soalnya makan susah kan. Mau makan di sini susah, makan sini susah depan kan. Akhirnya dia diem aja kan, akhirnya nggak mau makan kan. Nah gitu. Itu sebetulnya kan. Saya nggak merasakan karena saya belum pernah sakit gigi, nggak mau juga sih. Nggak mau juga saya sakit gigi. Iya benar. Ya dok ya, tersiksa ya sakit gigi. Tersiksa, apalagi anak-anak kan itu kan hanya minum paracetamol juga nggak sembuh kan, karena udah sampai parah kan, terus bengkak gitu kan kasihan gitu. Karena sampai gondongan kan, ya akhirnya kan karena merembetnya sampai gondongan juga kan gitu kan. Itu yang paling parah kan gitu kan, kasus yang paling banyak tuh udah saking parahnya, udah abses, gondongan, akhirnya kan jadi kemana-mana kan merembetnya kan seperti itu gitu loh.
Ya mudah ya itu tadi Ya. sebetulnya masyarakat juga jangan khawatir. Toh di puskesmas juga sekarang sudah tersedia layanan Iya, gigi ya dok ya betul. Jadi makanya kan 90% kan penyakit kronisnya itu karena memang edukasinya kan Pak Gunturnya itu yang Iya, ada. iya, betul. Kita harus kerja kerasnya di situ kan harusnya gitu kan. Ya saya mungkin melalui media ini mengajak nih ayah bunda di seluruh Indonesia, ayo mulai dari sekarang bawa putra-putrinya untuk merawat dulu. Kalau awal kan merawat ya dok. Iya benar. Kontrol ke dokter gigi untuk perawatan. Karena dengan merawat di awal itu meminimalisir resiko infeksi pada gigi. Gitu. Iya. Mudah-mudahan tersampaikan deh message-nya dokter Tias. Karena kan yang paling penting itu kan pintunya segala penyakit ya di gigi itu yang paling penting kan itu kan dari kemana-mana gitu kan. Kadang-kadang saya juga akhirnya kan ada pasien anak-anak jantung dia kan harusnya saya harus kerja keras untuk segera menambal. Jadi kan kalau di operasi jantung kan dia nggak boleh sedikit ada karies atau gigi yang ini saya kerjakan dulu. Iya. Kadang-kadang berkejaran dengan dia jadwal operasi dia harus ini saya kerjakan dulu semua gigi baru di ACC. Nah itu kan banyak sekali anak-anak dengan kelainan jantung yang memang giginya memang harus dirawat kan. Kalau misalnya giginya masih ada ini lubang, dia akan ditolak untuk melakukan tindakan jantung kan. Itu yang kasihan kan di situ kan gitu kan. Jadi resiko banyak banget. ya dok seperti iya, gitu loh. Jadi banyak kasusnya. Saya baru kena ngobrol langsung sama dokter Tias, jadi tahu gitu kan. Karena saya nggak pernah merasakan sakit gigi. Iya. Ya nanti saya edukasi juga dok melalui ruang praktek saya gitu. Untuk klien saya memang perlu sekali. Iya. Risikonya kan sampai ke operasi pun, tindakan operasi juga. Iya, operasi jantung itu kan nggak boleh benar-benar kalau udah ACC gigi fine baru bisa tindakan jantung kan, karena percuma kalau masih ada kan bakteri akan masuk lagi kan, repot juga. Nah itu yang benar banyak itu pasti. Jadi saya rujukan pasien jantung banyak juga, jadi karena sedih juga, saya harus bekerja keras untuk kejar-kejaran dengan dia jadwalnya segini loh dok, nggak bisa mundur lagi gitu. Bahkan BPJS kadang-kadang kan saya kerjakan dulu gitu kan. Jadi tanggung jawab juga, ini harus selesai, tidak harus sesuai dengan jadwal, dan jangan sampai sedikit pun ada infeksi dalam gigi. Jadi benar-benar harus bersih. Nah itu banyak kasus. Iya. Ya, semoga tersampaikan dok message. Iya benar. Edukasinya memang penting. Jadi jangan dianggap nggak perlu gitu perawatan gigi anak. Padahal itu benar-benar fatal kan akibatnya kan. Itu gerbang utamanya ya dok. Iya, gerbang utama penyakitnya itu segala macam penyakit kan lewat situ kan, lewat gigi dan mulut sebetulnya kan. kan. Dokter juga kan bisa gondong dan sinus ya dok. Iya bisa sinus. Karena kan ini berhubungan dengan THT semuanya kan. Gigi berlubang, itu jadi kan semua akan dampaknya kemana-mana kan gitu kan. Iya. Oke, baik dokter. Aduh terima kasih banyak. Ini kebetulan dokter juga mau ada acara kan ya di setengah 12. Saya lihat di kolom chat juga memang sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kalau Pak Gentur nggak ada pertanyaan lagi, Dokter Tias sedikit boleh dong. Ada pertanyaan lagi Pak Gentur? Udah. Tadi dikit aja. Itu kenapa kalau mau operasi jantung gigi harus bersih ya, nggak boleh berlubang maksudnya? Ya karena kan bakterinya Pak. Kalau misalnya gigi berlubang, bakterinya akan masuk ke jantung kan. Oh gitu ya. Jadi makanya kan benar-benar intinya gigi dan mulut itu benar-benar pintunya segala macam. Jadi hampir semua anak-anak dengan kelainan jantung sebelum operasi gigi harus bersih. Sedikit pun tidak boleh ada lubang atau gigi yang sisa akar. Jadi benar-benar dibersihkan sama sekali. Karena kalau memang masih ada nanti pas tahap pasca operasi jantung masih ada bakteri, percuma juga masuk lagi, nanti akan timbul lagi kan gitu. Bakterinya itu ya dok? Iya, bakterinya kan masuk kemana-mana. Iya, gitu. Jadi benar-benar luas. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, dokter. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Dokter Tias boleh di akhir ini tips untuk masyarakat di Indonesia sedikit aja dok untuk. Oke, saya akan sedikit tips ya. Sebetulnya paling penting orang tua harus mengerti bahwa gigi susu yang rusak itu tidak bisa diabaikan karena merupakan pintu segala macam penyakit.
Lalu ajak anak ke dokter gigi di saat gigi sudah tumbuh, 2 gigi juga nggak apa-apa sebetulnya ke dokter gigi. Rutin ke dokter gigi 4 bulan sekali. Kalau saya menganjurkan 4 bulan, karena memang ya itu saya banyak kasus kalau 4 bulan itu kan cepat sekali ya, lebih aman 4 bulan. Lalu habis makan berkumur, dan kalau anaknya ngedot ya usahakan batasnya 2-3 tahun deh, udah perleng tuh dotnya harus dilepas, karena nanti dari dot bisa menimbulkan lubang. Lalu struktur gigi juga kan nanti gigi agak maju, rahang juga akan berubah, jadi banyak sebetulnya faktor dot itu aja sih sebetulnya. Dan tidak perlu takut dokter gigi ya di masa pandemi ini, karena kita semua sudah mengikuti protokol kesehatan, itu aja sebetulnya. Yang penting tuh ya, jangan takut ke dokter gigi selama pandemi karena sudah aman ya dok ya. Iya, insya Allah aman. Kita udah ikut prokes semua, protokol kesehatan. Oke, baik dokter, terima kasih banyak. Saya sama-sama. banyak peserta untuk foto Pak Gentur. Ayo ibu kalau mau silahkan buka foto. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Sebentar ya dok ya. Iya. Oke, untuk dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Dokter Tias, saya mengucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Pak Gentur makasih juga ya. Pak Gentur sudah. Sama-sama, terima kasih. Iya, nanti mudah-mudahan bisa bersambung silaturahminya Pak Gentur. Amin, amin, amin ya Allah. Izin nanti saya untuk merekam dan mengupload di YouTube ya, dokter. Iya, silakan Bu Eva. Iya. Baik, untuk peserta Pak Gentur dengan Ibu juga. Terima kasih kehadirannya. Selamat bergabung kembali di seminar atensi berikutnya. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi ya. Dokter Tias, iya, sama-sama Bu Eva. Sehat semua ya, yang penting 3M jangan. Sama-sama dok. 3M jangan lupa, 3M. Oh iya. Ya baik, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Eva, makasih. Ya, makasih dok, terima kasih. Sama-sama, sehat ya Bu Eva semua. Salam buat anak-anak semua. Terima kasih banyak, assalamualaikum.